Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang berpuasa, yang umat muslim. Sudah hari yang ke saya ya loh, beda-beda loh ya. Ada yang sudah lebih dulu. Saya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti saya sudah hari ke-6. Ada mungkin teman-teman yang hari ke-7. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dan bisa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, karena di bulan puasa ini ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu menurut agama Islam itu ada yang dilipat gandakan karena waktunya, ada yang dilipat gandakan karena tempatnya. Nah, seperti itu teman-teman yang ada di agama Islam. Nah, seperti yang di Masjidil Haram, kita sholat 1 kali, terus dilipat gandakan sampai 1000 kali. Di Masjid Nabawi 1 kali dilipat gandakan menjadi berapa kali. Seperti itu teman-teman. Itu tempat, karena tempat. Lah kalau kalau ini karena waktunya bulan puasa. Waktunya bulan puasa. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Alhamdulillah, semoga kita bisa meraih itu. Makin lama makin baik, makin lama makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ingin memberikan penyegaran teman-teman, karena sebenarnya video ini juga sudah pernah saya bikin di awal-awal saya membuat konten ini. Video ini penyegaran saja. Bagaimana sih, apakah toko kalau sudah tersistem, sudah terbarcode, atau sudah ada mesin kasirnya itu makin ribet atau makin repot pemiliknya atau pegawainya? Ya, itu tergantung mindset kita teman-teman, tergantung cara kita berpikir. Karena apa? Karena memang untuk memakai sistem itu semuanya harus diinput. Ada nota pembelian, kita harus memasukkan ke sistem, ke mesin kasir itu satu persatu. Nah, setelah itu kalau ingin dibarcode, kita membarcode. Setelah itu kalau ingin ditata, kita tata. Beda kalau memang toko kita itu tanpa sistem dan modelnya model konvensional, modelnya model amburadul lah yang mengatakan. Modelnya model amburadul, ya sudah ada nota pembelian, ya dicantolkan gitu saja teman-teman. Dicantolkan di paku, kadang-kadang di kawat, atau kalau ada yang diletakkan di atas meja sampai numpuk. Nah, setelah itu kalau dikatakan seperti itu nyaman, ya nyaman sesaat. Nyaman sesaat teman-teman. Karena apa? Karena tidak nginput, tidak melihat barang jumlah barang, tidak melihat harga jual, harga beli. Jadi ya nyaman sesaat. Tapi untuk berikutnya ada tagihan, notanya nggak tahu yang mana yang lebih dulu, yang mana yang usianya sudah tua, sudah waktunya jatuh tempo. Kita tidak tahu utang kita berapa, kita tidak tahu piutang kita berapa, kita tidak tahu persediaan kita berapa. Karena apa? Karena ya memang tidak tercatat, ya memang nyaman dalam sesaat. Tapi untuk berikutnya pasti lebih sulit daripada yang sudah pakai sistem. Kalau pakai sistem itu memang awal barang datang itu memang kita agak repot, yaitu tadi input, setelah itu
pakai barcode. Tapi waktu penjualan dan waktu selanjutnya kita lebih nyaman teman-teman. Kita tahu laporan penjualan kita hari ini berapa, kita tahu keuntungan kita hari ini berapa, kita tahu barang yang laku hari ini berapa, kita tahu utang kita berapa, kita tahu utang kita yang jatuh tempo berapa, kita tahu piutang kita di orang berapa, di konsumen. Setelah itu persediaan apa saja yang masih ada, persediaan apa saja yang habis. Seperti itu teman-teman. Ini sekedar penyegaran saja. Supaya teman-teman agak yang belum pakai sistem dan belum menata tokonya, secepat-cepatnya menata toko. Karena dari pengalaman teman-teman yang ada di grup sharing solusi itu, yang sebenarnya itu banyak yang sudah mengikuti channel ini hampir 2 tahun. Dan ada lagi yang lucu dan unik. Sebelum buka itu ada yang mengikuti channel ini 1 tahun dan pertanyaannya ke saya itu wah, mau dari A sampai Z. Tapi begitu buka toko tidak pakai sistem. Dan kebenaran rezeki qadarullah ya, teman-teman. Ternyata tokonya langsung laris. Ya, akhirnya sekarang tokonya ya mohon maaf saya mengatakan ya lebih sulit daripada yang buka awal. Lebih sulit karena apa? Barangnya sudah banyak, stoknya sudah banyak, untuk membuat rak lagi juga sudah banyak kesulitan. Karena apa? Tokonya sudah penuh. Padahal untuk itu merenovasi toko atau menata ulang toko itu kita harus menyediakan space tempat untuk menata toko itu lagi. Menata itu harus, kalau sudah berjalan itu toko itu harus disisakan tempat untuk menata ulang lagi. Kalau penuh ya nggak bisa. Saya mengatakan nggak bisa, ya bisa tapi nggak maksimal. Akhirnya stock up-nya juga nggak bisa maksimal. Seperti itu teman-teman. Ini SOP di tempat saya, di toko saya itu seperti ini. SOP-nya seperti ini. Ini staf ada yang bikin barcode. Ini di Kabupaten ini. Ini ada yang bikin barcode. Nah, ini bikin barcode ini. Dari tadi bikin barcode. Ini kemarin barang datang dari supplier. Ini bikin barcode. Setelah bikin barcode, karena tempat saya kan seperti ini teman-teman. Tempat saya kan memang super rapi. Super rapi. Nah, seperti ini kan. Ini nanti sebelum ini barcode-nya sudah tersedia. Ini nanti sebelum ditata di raknya, sebelum ditata di lacinya, sebelum ditata di manapun, tempatnya itu di mana, itu kita barcode dulu lah. Ini sudah ada barcode-nya sendiri-sendiri. Ini baut-baut juga seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini cat-cat ini. Semuanya harus sebelum dimasukkan ke tempatnya atau ditempatkan pada tempatnya, itu kita barcode dulu, ini tersedia. Kita cuman pekerjaan kita sebagai owner atau katakan kita menyuruh admin itu hanya membuat barcode saja, input barang, setelah itu membuat barcode. Nah, ini kapan nanti dibarcode? Kalau staf kita, kalau anggota kita sudah longgar, sudah tidak melayani pembeli. Nah, ini sudah tidak melayani pembeli. Nah, ini barcode. Nah, di barcode seperti ini. Ini keni barang kecil-kecil. Yang satu melayani. Jadi, nah ini ditaruh loh. Yang penting itu tempatnya itu jelas, terus barangnya itu jelas. Nah, ini teman-teman. SOP-nya seperti ini. Nah, ini nanti memudahkan kita waktu kita berjualan. Kalau kita barang itu kalau sudah terbarcode, insya Allah tidak akan keliru harga beli, harga jualnya. Insya Allah tidak akan keliru stoknya. Insya Allah tidak akan keliru barang suppliernya dari mana. Jadi kita itu gampang teman-teman. Untuk menjual itu mudah banget. Dan kita tidak tergantung dengan karyawan. Kalau teman-teman punya karyawan yang bisa dipercaya atau karyawan yang apal tempat-tempatnya, saya nggak perlu seperti itu.
Karena apa? Karena tempatnya sudah ada. Karena tempatnya sudah ada namanya sendiri-sendiri. Sudah ada sendiri-sendiri. Kadang-kadang kan ada toko itu tergantung pada satu karyawan atau tergantung kepada pemiliknya. Karena apa? Karena tidak tahu tempatnya, tidak tahu barangnya, tidak tahu namanya, tidak tahu harganya. Ya kalau mau seperti itu ya kita nggak bisa meninggalkan toko, teman-teman. Kalau saya tinggal kemana saja. Jalan-jalan boleh, main-main boleh, silaturahmi membimbing teman-teman juga biasanya seperti itu. Ini saya tinggal biasanya jarang, ini saya sudah mulai agak tidak di toko agak lama ini. Jalan-jalan kadang-kadang apa namanya itu ke teman-teman ya. Sekarang ada sedikit proyek kecil-kecilan kita kerjakan. Jadi kita tidak tergantung, toko tidak tergantung kita, teman-teman. Toko itu tidak tergantung kita. Ya, toko meskipun tidak ada kita, toko itu bisa berjalan. Karena apa? Karena otak kita sudah kita titipkan di sistem, otak kita sudah kita titipkan di komputer. Nah, meskipun saya tidak ada di toko, saya dimanapun, itu saya bisa menerima barang. Yang penting diterima. Setelah itu notanya. Kadang-kadang kan gini, untuk merubah harga jual, harga beli itu kan harus owner. Ya nggak apa-apa, nota itu difotokan sama anak-anak itu ke tempat saya di WA. Setelah itu saya nginput, memasukkan pembelian. Karena dalam pembelian itu sudah termasuk nanti ada merubah harga jual. Kalau harganya berubah, pasti ada penawaran harga jual ini dirubah apa enggak, karena harga belinya berubah. Nah seperti itu, teman-teman. Jadi meskipun kita tidak di tempat, nah, toko itu seakan-akan ada kehadiran kita gitu loh, teman-teman. Saya sambil ini apa namanya? sambil barkuti ini, teman-teman, sambil barkuti. Ya seperti itu. SOP-nya seperti itu. Jadi memang agak ribet, tapi nggak ribet kalau sudah biasa. Nginput barang, nginput pembelian itu tidak lebih dari 15 menit. Kalau sudah biasa. Nah, kalau memang seperti itu enaknya itu kita bisa nganalisa. Oh, toko saya ini barang ini yang laris. Oh, toko ini barang ini yang fast moving. Oh, toko saya ini barang ini yang slow moving. Seperti itu, akhirnya kita bisa analisa, kita bisa menelaah sendiri. Nah, demikian, teman-teman. Ya, sekedar penyegaran saja, teman-teman, penyegaran saja. Nah, daripada video terlalu lama tidak ada yang lihat. Nah, konten ini sudah lama, tapi waktu itu ya kondisi tokonya juga nggak seperti sekarang ini. Kondisinya waktu itu video itu kondisinya juga tokonya juga masih amburadul. Meskipun tertata tapi nggak serapi inilah. Sekarang kan agak rapi. Demikian, semoga bermanfaat. Karena saya membuat konten itu kalau tidak bermanfaat, saya tidak membuat konten, teman-teman. Saya tidak membuat konten. Karena saya ingin bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.